Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Geri Abdullah Wahid, nomor Indo mahasiswa 210 mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer kelas A. Di video ini dengan berkaitan mata kuliah yaitu Pendidikan Pancasila yang bertema Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani entikos, artinya timbul dari kebiasaan. Bagaimana etika yang biasa saya lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring? Perkuliahan daring akan ada dua metode, yaitu kelas sinkronus dan juga kelas asinkronus. Kelas sinkronus dilaksanakan dengan mengadakan virtual meet menggunakan aplikasi yang mendukung untuk virtual meet seperti ini, Google Meet atau Zoom dan aplikasi lainnya yang mendukung. Etika biasa lakukan ketika mengikuti kelas sinkronus, yang pastinya yang pertama mempersiapkan diri semua keperluan untuk perkuliahan. Kedua, kedisiplinan, kehadiran tepat waktu, sebaiknya 5 menit sebelum awal belajar atau mulai perkuliahan sudah stay di virtualin atau room. Ketiga, menggunakan pakaian yang rapi. Keempat, identitas mahasiswa wajib menggunakan format identitas nama asli dan nomor induk mahasiswa. Kelima, memastikan menonaktifkan mikrofon kecuali sesi bertanya atau menjawab pertanyaan selama proses perkuliahan berlangsung. Mengapa? Karena bisa saja dengan mengaktifkan mikrofon materi yang diberikan oleh dosen tidak akan terdengar jelas. Untuk saja itu akan membuat proses perkuliahan tidak efektif. Dan yang keenam, wajib saat mengaktifkan kamera atau tidak mengaktifkan kamera selama proses perkuliahan, kecuali apabila terjadi kendala seperti kendala jaringan atau koneksi atau mengikuti virtual meet kita sedang berada di tempat yang ramai. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi konsentrasi dosen, namun perlu digarisbawahi sebelum menonaktifkan kamera terlebih dahulu meminta izin. Menurut saya etika yang saya lakukan sudah sesuai dengan Pancasila dalam kolerasi dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin setiap manusia memiliki persamaan derajat. Hal ini seperti tercantum makna sila kedua Pancasila, yaitu menghargai dan menghormati antar sesama, serta memiliki persamaan derajat. Berikut ada 5 contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi nasihat dan larangan orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua yang telah membesarkan dan merawat kita. Yang ketiga, tidak ikut campur dalam urusan lain dalam keluarga. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kasih antar keluarga. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga baik di luar maupun di rumah. Menurut pengamatan yang telah saya lakukan kepada lingkungan masyarakat,
di sekitar saya menemukan bahwa nilai-nilai etika yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian krisis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut, agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seseorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bantu suap. Lalu, bagaimana konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Dalam sila-sila Pancasila terbagi dalam konsep nilai etika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, melakukan ajaran-ajaran sesuai agama yang dianut dan menghargai dengan sikap toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak asasi sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bersikap tidak membeda-bedakan atau membandingkan sesama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, selalu memilih musyawarah dalam mengambil keputusan untuk sesama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan sandan dan pangan manusia. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Joko Geri Abdullah Wahid pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.